Takkan kalian nak tutorial Go lagi? Apa benda ni weh? Game hari tu mudah guys. Malam ini ujian yang lagi besar. Indonesia lawan Lebanon. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, ini game terakhir sebelum Indonesia main round keempat kualifikasi Piala Dunia lawan Arab. Seperti biasa, abang excited guys. Semestinya pasukan utama timnas kena beraksi malam ni. Jangan masukkan lapis kedua. Mereka perlu menguji formasi baru Patrick Kluivert dengan pasukan yang lebih fizikal dan kuat. Ini defense, abang nak tengok Captain J. Incest dengan Rizky Ridho main. Back sayap abang tak pasti adakah Kelvin Verdong dengan Kevin Dix akan bermula atau Nathan dengan Sandy Walsh. Dua-dua kombinasi ni juga padu. Kawasan tengah untuk persediaan game Arab, abang rasa Tom Hay, Pelepusi dan Klopp perlu main. Dan untuk serangan, walaupun abang suka Marcelino, Iggy dan Beckham Putra patut bermula disebabkan form yang bagus. Dan Ramadan Sananta sebagai striker. Amalan abang timnas menang 6-0. Taklah, 1-0. Gimana guys? Pendapat kalian tentang game malam ni? Komentar di sini. Selalunya tim Arab ni kalau dia dah nak kalah, dia mesti akan main jahat ni. Dia akan cuba cari gaduh ataupun buat terjahan yang sangat ganas. Tengoklah game Malaysia dengan UAE dulu, game Iraq dengan Thailand baru-baru ni, dan game Indonesia dengan Bahrain. Ada je perangai haram yang mereka nak buat. Tapi semalam pemain-pemain Palestin sangat gentle. Dia orang tak cari gaduh, dia orang tak bertumbuk, tapi mereka pulun nak cari gol. Bukan senang tau untuk negara Arab nak akur kalah pada negara yang selama ni mereka bantai kau-kau. Pemain-pemain daripada negara Arab lain harus belajar daripada pemain-pemain Palestin tentang sikap profesional. Setuju tak? Sewaktu Malaysia menang lawan Vietnam hari tu, bukannya setakat kita menjaringkan banyak gol dan mendominasi perlawanan, tapi pihak lawan Vietnam langsung tak boleh buat apa-apa. Okey, kita bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan antara faktor terbesar kenapa benda tu berlaku adalah adanya player nombor 3 ni yang bernama Facundo Garces, pemain La Liga ni boy. Okey, jom aku sembang sikit pasal impak dia malam tu. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Tak tekan, mantap. So, untuk first half, kita tidak menjaringkan gol. Tapi kalau korang tengok game tu, waktu first half, ada benda yang kita rasakan sangat berbeza dengan tim-tim Malaysia sebelum ni. Kalau tahun lepas, kita punya backline pertahanan memang kucar kacir, hancur. Kalau naik tak turun-turun. Bila dah turun, dah terlambat. Okay, centre back nak kena hadap dengan 2 orang. Tapi pada malam tu, penyerang-penyerang Vietnam ni, tak kisahlah dia orang buat macam mana pun, memang langsung tak boleh nak tembus kotak penalti. Sampai second half baru ada shot on target. Facundo Garces dibantu dengan Irazabal menjadi punca kenapa pemain-pemain Vietnam sangat-sangat buntu pada malam tu. Waktu dia join Malaysia sebelum ni, aku dah cerita sikit, so aku nak bagi tahu lagi sekali lah. Ini adalah pemain Deportivo Alaves, okey? Kelab La Liga yang mana dia memang ada pengalaman lah lawan dengan pemain-pemain Barcelona macam Lamine Yamal, Rafinha, pemain-pemain Real Madrid, Bellingham, Mbappe dan sebagainya. Jadi kalau pengalaman pun dah berlawan dengan the best of the best, jadi ini memang satu edition yang sangat-sangat baik untuk skuad Harimau Malaya. Dan kita nampak terus impak dia pada malam tu. 5 minit pertama dah nampak dah ketenangan dia, dia punya kompos. Ada sekali tu dia siap buat offside trap bye. Dia buat offside trap untuk winger Vietnam yang mana bola dia hantar and then dia melompat ke depan and then dapat offside. Memang betul-betul brilliant lah this player. So kalau the best player dekat bahagian depan adalah Abang Botak, Figueiredo. Dekat belah tengah adalah Hector Havel. Belah pertahanan aku akan berikan kredit kepada Facundo Garces. Aku harap dengan adanya dia ni, backline kita makin kukuh, makin solid, makin padu, tak ada. Malaysia kembali sombong ya karena telah mengalahkan Palestina yang notabene-nya rankingnya lebih tinggi dari Malaysia, dan Malaysia pun sekarang naik ranking lebih tinggi dari atau masih di bawah Indonesia tapi sudah mendekati Indonesia. Mereka sombong telah mengalahkan Palestina dengan 1-0 di kandang mereka yang dulu sulit untuk dikalahkan karena sekarang sudah ada pemain Latin naik ya. Mereka mudah untuk mengalahkan pemain-pemain dari Timur Tengah, dan mereka bandingkan dengan Indonesia yang sulit untuk mengalahkan Lebanon dan memamerkan skor Malaysia versus Lebanon yang menang 1-0. Mereka merasa jumawa karena di sisi lain mereka sudah
sedikit atau selangkah lebih maju lagi mendekati permainan Indonesia. Sedangkan Indonesia harus ditahan imbang oleh Libanon ya, dengan skor 0-0, banyak peluang, kita main bagus, main menyerang. Sedangkan Libanon dengan gayanya dan parkir busnya, mereka 90 menit parkir bus, Indonesia terus menyerang dan tidak pernah sekalipun satu sutan ya, atau satu tendangan mengarah ke gawang. Indonesia 0, sedangkan Libanon 1 ya. Jadi karena parkir bus ini, Indonesia sangat sulit untuk menembus pertahanan Libanon. Sedangkan Malaysia yang kalau kita lihat ya, Palestina ini bermain dengan lepas, tidak ada parkir bus. Malaysia pun ya bisa mencetak gol karena mereka tidak parkir bus ya, si Palestina. Sedangkan kita harus melewati banyak banget pemain Libanon di kotak penalti Libanon sendiri gitu ya. Bayangin, pemain baru aja dikepung sampai 3 atau 4 orang gitu ya. Ini gimana mau cetak gol gitu, nyuruh aja susah, dijaga 4 orang. Peluang sih ada, tapi ya sulit lah untuk atau menendang ke gawang langsung gitu. Jadi intinya untuk Indonesia jangan terlalu kecil hati, karena ini hanya uji coba ya. Untung kita tidak kalah juga, kita 0-0. Kita fokus saja ke ronde 4 di bulan Oktober yang akan melawan Timur Tengah juga. Jadi kita sudah tahu lah bagaimana kriteria atau permainan dari Timur Tengah itu sendiri ya. Sudah tercermin dari Libanon itu sendiri gitu. Pemainnya drama, banyak drama lah, padahal ini permainan friendly match ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah ini sebuah penghinaan bagi rakyat Indonesia atau tidak? Tulis di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, oke? Let's go!